Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di pertemuan yang ketiga kita kali ini, kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Nah, tujuan kita belajar tentang materi besaran dan satuan, yaitu yang pertama, setelah melakukan pembelajaran daring, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian besaran, satuan, dan pengukuran setelah melalui kajian informasi dari buku. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menganalisis hasil pengukuran berbagai besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang keempat, diharapkan siswa dapat mengkonversi satuan besaran panjang, masa, dan waktu. Next, yakni besaran. Bicara mengenai besaran, dalam fisika, besaran itu diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah panjang, kecepatan, waktu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari suatu besaran. Next, anak-anak. Nah, besaran dalam ilmu fisika sendiri itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama ada namanya besaran pokok. Yang kedua ada besaran turunan. Mari kita bedakan antara kedua jenis besaran tersebut. Yang pertama besaran pokok. Besaran pokok di sini terdiri dari 7 macam besaran, dimulai dari yang pertama adalah panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di situ Ibu menyajikan sebuah tabel di mana panjang itu memiliki satuan meter. Lambang satuannya M kecil. Kemudian massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Next, setelah besaran pokok, kita bicara mengenai besaran turunan. Besaran turunan berarti dia terdiri dari selain ketujuh besaran pokok tadi. Contohnya dalam tabel ada kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, dan energi. Adapun satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Satuan dari massa jenis kilogram per meter kubik. Satuan dari luas adalah meter persegi, satuan dari volume adalah meter kubik, satuan dari gaya adalah Newton, dan satuan energi yaitu Newton meter, nama lainnya Joule. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Setelah besaran kita menginjak ke satuan. Jika ada besaran, maka tidak akan lepas dari satuan. Satuan sendiri itu apa? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Contohnya, satuannya besaran panjang yaitu meter. Satuan dari besaran massa yaitu kilometer. Satuan dari besaran massa yaitu kilogram, dan satuan dari besaran panjang bisa juga kilometer. Next, jenis-jenis satuan anak-anak. Satuan ini dibedakan menjadi dua macam, ada satuan yang baku dan satuan yang tidak baku.
Satuan baku adalah satuan yang standarnya telah disepakati atau sudah disepakati secara internasional. Nama lainnya satuan SI. Contohnya satuan baku yaitu ada meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Kemudian jika satuan tidak baku, maka satuan ini standarnya tidak sama atau tidak berlaku secara internasional. Contohnya ada satuan jengkal, kaki, tombak, dan lain-lain. Nah, itu adalah mengenai satuan baku dan tidak baku. Next. Nah, sekarang kita tahu ada istilah konversi satuan. Konversi sendiri artinya mengubah nilai besaran yang dinyatakan dalam suatu satuan tertentu menjadi nilai besaran yang sama, tapi dinyatakan dalam satuan yang berbeda. Caranya bagaimana? Di sini Ibu kasih contoh, ada tangga konversi satuan panjang, mulai dari tangga yang paling atas ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi setiap naik satu tingkat maka dibagi 10, sedangkan tiap turun satu tingkat dikali dengan 10. Next. Nah, setelah bicara mengenai besaran dan satuan, sekarang kita masuk ke pengukuran. Dalam ilmu fisika ada istilah pengukuran, yaitu kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Contoh, mengukur panjang meja dengan sebatang pensil. Ini misal ya anak-anak. Panjang meja maka dia sebagai besaran. Pensilnya itu sebagai alat ukur dan panjang pensil itu sebagai satuannya. Nah, seperti itu. Lanjut. Alat ukur panjang. Nah, bicara mengenai pengukuran, maka kita bisa menggunakan suatu alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Selain alat ukur panjang, kita juga bisa nanti menggunakan alat ukur massa, alat ukur waktu, dan lain-lain. Sekarang yang pertama, Ibu akan membahas alat ukur panjang. Alat ukur panjang dapat berupa mistar atau penggaris seperti yang kita jumpai sehari-hari. Penggaris itu anak-anak dia mempunyai ketelitian sampai 1 mm. Nah, pada pembacaan skala penggaris, posisi yang benar kedudukan mata si pengamat itu harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan paralaks, kesalahan dalam membaca skala alat ukur. Nah, seperti itu. Next. Yang kedua adalah jangka sorong. Jadi selain penggaris, alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini dia memiliki ketelitian yang lebih teliti dari penggaris. Kalau penggaris tadi ketelitiannya 1 mm, jangka sorong ketelitiannya 0,1 mm. Jangka sorong itu sendiri dia mempunyai dua skala pembacaan. Yang pertama ada skala utama yang terdiri dari rahang tetap jangka sorong. Dan yang kedua ada skala nonius, skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergerak atau bergeser. Contoh gambar dari jangka sorong seperti ini anak-anak. Ibu akan menjelaskan mulai dari ujung. Nah, di situ ada namanya bagian skala utama. Skala nonius, skala utama yang atas ya, yang angkanya lebih besar. Kemudian skala nonius yang bagian bawah, angkanya lebih kecil-kecil. Kemudian ada rahang atas, rahang yang digunakan mengukur diameter kedalaman. Kemudian ada rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar. Ada batang utama, batang yang digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Nah, itu adalah jenis-jenis bagian dari jangka sorong.
Kita kasih contoh cara menggunakan atau cara membaca jangka sorong. Dimulai dari langkah pertama, benda kita yang akan diukur itu diletakkan pada rahang jangka sorong. Kemudian gerakan batang geser sehingga benda benar-benar terjepit oleh rahang. Kemudian putar pengunci jangka sorong supaya benda tidak bergeser. Lalu menyatakan penunjukan skala utama dalam milimeter. Kemudian kita mengamati skala utama yang paling dekat dengan titik 0 dari nonius. Lalu mengamati dengan cermat skala nonius yang paling lurus dengan skala utama. Kemudian dikali dengan ketelitiannya. Yang terakhir, panjang benda adalah hasil penjumlahan antara nilai skala utama, yaitu langkah E, dengan nilai skala nonius yang paling lurus dengan skala utama, yaitu langkah F. Coba kita langsung aja ke contoh soal. Cara membaca jangka sorong, nilai skala jangka sorong. Nah, di sini Ibu mau mengukur diameter suatu kelereng. Nah, di situ ada terbaca angka pada skala, yaitu skala utama menunjukkan 24. 24 ini kita nilainya kita beri satuan milimeter. Kemudian nilai skala nonius yang segaris lurus dengan skala utama yaitu angka 6. Coba perhatikan, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi strip yang ke-6 sesuai dengan tanda panah itu nak ya, tanda panah yang ke bawah angka 6 itu adalah nilai pembacaan skala nonius. Nah, angka 6 ini dikalikan dengan ketelitian jangka sorong 0,1 sehingga hasilnya adalah 0,6. Maka nilai akhir dari diameter kelereng tersebut adalah penjumlahan antara nilai skala utama dan nilai skala nonius yaitu 24 mm ditambah 0,6 mm hasilnya 24,6 mm. Next, mikrometer sekrup. Nah, alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Bentuknya seperti ini anak-anak. Mikrometer sekrup ini dia memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi lagi daripada jangka sorong, yaitu sebesar 0,01 mm. Adapun bagian-bagian dari mikrometer sekrup yang pertama ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, dan pemutar. Di situ ada Ibu contohkan cara membaca skala pada mikrometer sekrup, di mana skala utama menunjukkan angka sesuai dengan tanda panah. Skala utamanya 13,5 mili. Sedangkan skala noniusnya ditunjukkan oleh angka yaitu 17. Angka 17 ini kenapa menjadi 0,17 Ibu? Nah, itu karena dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer sekrup. Jadi angka 17 pada skala nonius dikalikan dengan 0,01 mm. Hasilnya 0,17 mm. Sehingga ketika dijumlah di total antara skala utama dan skala nonius hasilnya 13,5 mm ditambah 0,17 mm hasilnya 13,67 mm. Oke anak-anak, kita lanjutkan berikutnya yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa terdiri dari beberapa macam neraca. Di sini Ibu tampilkan beberapa contoh jenis neraca. Ada namanya neraca Ohaus yang paling besar ini gambarnya. Kemudian ada timbangan berat badan, ada neraca sama lengan ya. Ada neraca digital, kemudian ada neraca
Oh, haus ya ini ya, sama ya. Nah, coba kita baca pembacaan skala yang ditunjukkan oleh angka dalam lingkaran itu. Dimulai dari angka yang ditunjukkan yaitu 90, 100, dan strip yang paling kecil